다시 meet the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 지가방 안엔 굳은 다시 meet the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic but our step pipe. Halo teman-teman, baik pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang senyawa asam karboksilat dan senyawa ester. Sebelum itu, materi yang akan kami bahas yaitu senyawa asam karboksilat, senyawa ester, berupa sifat fisik senyawa asam karboksilat dan ester, contoh dan aplikasinya, aplikasi spektrometri atau IR, dan tutorial hyperchem. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian dari senyawa asam karboksilat. Asam karboksilat adalah suatu senyawa organik yang memiliki suatu gugus karbonil yang berikatan dengan gugus hidroksil dan gugus R. Keberadaan gugus karboksil inilah yang memberikan sifat asam pada senyawa ini, karena atom hidrogen pada gugus hidroksil dapat dilepaskan sebagai ion H+. Senyawa asam karboksilat merupakan salah satu kelompok senyawa yang paling besar karena memiliki banyak senyawa turunan. Senyawa asam karboksilat banyak terdapat dalam tubuh manusia dalam bentuk asam lemak atau lipid, dan juga banyak terkandung di dalam makanan. Senyawa ester sendiri adalah senyawa kimia organik yang terbentuk dari reaksi antara asam karboksilat dan alkohol dengan air sebagai produk sampingan. Proses pembentukannya disebut dengan esterifikasi. Gugus fungsional ester dicirikan oleh ikatan karboksil, COO, di mana atom karbon terikat pada dua atom oksigen. Satu memiliki ikatan rangkap dan satu memiliki ikatan tunggal yang terhubung dengan rantai karbon lain. Adapun sifat fisik dari senyawa asam karboksilat adalah asam karboksilat memiliki titik didih yang sangat tinggi dibandingkan senyawa organik lain dengan massa molekul yang sama, seperti alkohol atau aldehid. Asam karboksilat dengan rantai karbon pendek, 1-4 atom C, sangat mudah larut di dalam air. Asam karboksilat merupakan senyawa yang bersifat polar, sehingga larut di dalam air. Jika dibandingkan dengan aldehid, keton, dan alkohol, maka asam karboksilat yang paling polar. Asam karboksilat berantai pendek, seperti asam asetat, berwujud cair dan memiliki bau menyengat atau tajam. Ketika rantai karbon memanjang, wujudnya berubah menjadi padatan dan baunya menjadi kurang tajam. Sedangkan sifat fisik dari senyawa ester sendiri, yaitu titik didih rendah karena tidak adanya ikatan hidrogen antar molekul. Ester memiliki titik didih yang jauh lebih rendah dibandingkan asam karboksilat atau alkohol, dengan massa molekul relatif yang sama. Ester dalam suhu rendah berwujud cair dan dalam suhu tinggi berwujud padat. Aroma yang manis dan menyenangkan menyerupai buah-buahan atau bunga. Contohnya adalah etil asetat yang beraroma buah pir, kemudian metil butanoat yang beraroma apel, dan oktil asetat yang beraroma jeruk. Senyawa ester dengan berat molekul rendah sedikit larut dalam air karena atom oksigennya dapat menerima ikatan hidrogen dari molekul air. Baik, selanjutnya adalah contoh dan aplikasi dari asam karboksilat. Yang pertama, asam format. Itu dikenal juga sebagai asam semut, ditemukan pada sengatan lebah dan semut. Juga digunakan sebagai bahan pengawet pakan ternak. Kemudian ada asam asetat, yaitu komponen utama cuka yang digunakan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan. Selanjutnya ada asam butanoat yang dikenal sebagai asam butirat, bertanggung jawab atas bau tidak sedap pada mentega tengik. Selanjutnya ada asam benzoat, digunakan secara luas sebagai pengawet makanan dan minuman. Dan yang terakhir ada asam lemak, rantai panjang asam karboksilat yang merupakan komponen utama dalam lemak dan minyak, yang dapat digunakan dalam pembuatan sabun melalui proses saponifikasi. Contoh dan aplikasi senyawa ester. Banyak ester berantai pendek digunakan sebagai perasa buatan atau flavoring dan bahan wangi-wangian, fragrance. Misalnya, etil asetat memiliki aroma buah pir, sedangkan metil butanoat beraroma apel dan etil butanoat beraroma nanas. Ester-ester ini ditambahkan ke permen,
kue, minuman, dan produk makanan lainnya untuk memberikan rasa dan aroma buah yang kuat dan konsisten. Senyawa ester juga merupakan komponen utama dalam parfum dan kosmetik karena sifatnya yang mudah menguap dan aromanya yang menyenangkan. Ester juga berperan sebagai pelarut yang efektif dalam berbagai aplikasi, maksud dalam produksi lem, cat, dan kuteks. Contoh yang paling umum adalah etil asetat, yang sering digunakan sebagai pelarut pada penghapus kutek. Selanjutnya adalah aplikasi spektrometri infrared. Spektrometri infrared adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional yang ada dalam suatu molekul. Teknik ini bekerja dengan menyinari sampel dengan cahaya inframerah. Setiap ikatan kimia dalam molekul seperti CH, OH, C-rangkap 2O bergetar pada frekuensi unik. Ketika frekuensi cahaya IR cocok dengan frekuensi getaran ikatan, energi cahaya akan diserap. Spektrometer IR mendeteksi penyerapan ini dan mengubahnya menjadi spektrum atau grafik yang menampilkan puncak-puncak. Lokasi dan intensitas puncak ini berfungsi sebagai sidik jari molekuler yang khas untuk jenis ikatan tertentu. Kemudian, cara kerja dari spektrometri IR. Yang pertama yaitu, sinar inframerah dilewatkan melalui sampel. Selanjutnya, ikatan-ikatan dalam molekul sampel menyerap energi dari sinar inframerah, menyebabkan ikatan tersebut bergetar, atau meregang, membengkok, dan lain-lain. Kemudian, spektrometer merekam frekuensi yang mana yang diserap dan seberapa kuat serapannya. Hasilnya adalah grafik yang menunjukkan intensitas serapan terhadap bilangan gelombang, yang memungkinkan kita mengidentifikasi gugus fungsional yang ada. Selanjutnya adalah aplikasi HyperChamp. Aplikasi HyperChamp adalah sebuah perangkat lunak atau software kimia komputasi yang digunakan untuk, yang pertama, untuk membuat dan memvisualisasikan struktur molekul, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian, HyperChamp juga dapat melakukan perhitungan kimia kuantum atau quantum chemistry seperti mekanika molekul, orbital molekul, energi ikatan, dan sebagainya. HyperChamp juga dapat berguna untuk simulasi dinamika molekul yang berfungsi untuk melihat bagaimana atom-atom dalam molekul bergerak. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai optimasi struktur yang dapat mencari bentuk molekul yang paling stabil atau yang memiliki energi terendah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tutorial pengaplikasian HyperChamp untuk senyawa asam karboksilat dan senyawa ester. Di sini, kami memilih asam salisilat sebagai senyawa asam karboksilat dan aspirin sebagai senyawa ester. Pertama-tama, kita menuju ke menu bulk, kemudian memilih opsi default element untuk memunculkan sistem periodik. Nah, untuk membuat senyawa asam salisilat, maka kita akan memilih terlebih dahulu unsur karbon pada sistem periodik, lalu kita tempatkan sesuai dengan strukturnya. Langkah selanjutnya, kita memilih unsur oksigen pada tabel periodik dan menempatkannya sesuai dengan struktur dari asam salisilat. Kemudian, kita menghubungkan garis antar atom untuk menghubungkan strukturnya. Dan kita akan menambahkan garis apabila terdapat ikatan rangkap pada senyawa tersebut. Selanjutnya, kita akan menambahkan unsur hidrogen dengan cara mengklik menu bulk, kemudian pilih opsi Add Hydrogen, maka hidrogen akan muncul sendiri. Langkah selanjutnya, kita akan mengklik menu Display, lalu pilih opsi Rendering, lalu klik Balls and Cylinders,
Kemudian klik OK untuk mengubah bentuk dari senyawa tersebut. Dan dapat kita lihat bentuk senyawa 3 dimensi dari asam salisilat. Lalu kita akan mengklik menu Compute, pilih bagian Geometry Optimization, maka akan muncul vibrasi pada senyawa tersebut. Lalu, klik menu Compute kembali untuk memilih bagian Single Point, maka akan muncul bagian besar energi dan grafiknya. Untuk senyawa asam salisilat sendiri, energinya sebesar 6,313063 kilokal per mol dengan gradian 0,085149. Kemudian, kita akan pilih lagi menu Compute, pilih bagian Vibration Spectrum, maka akan muncul spektrum untuk senyawa asam salisilat. Jika dipilih salah satu dari spektrum pada frekuensi, seperti pada video dengan normal mode 38, mempunyai frekuensi sebesar 5468,02, memiliki frame sebesar 11, dan kita klik Apply, maka akan muncul vibrasi untuk senyawa asam salisilat. Begitu juga apabila kita mengklik bagian spektrum pada frekuensi lain, misalnya kita akan mempunyai normal mode sebesar 35, mempunyai frekuensi sebesar 3718,12 dan memiliki frame sebesar 11, kemudian kita klik menu Apply, dan akan muncul vibrasi untuk yang lainnya. Untuk menghentikan vibrasi, kita menekan menu Cancel. Teman-teman, untuk mengetahui massa dari senyawa asam salisilat, kita akan menuju ke menu Select, lalu pilih opsi Molecules, dan klik pada salah satu atom, maka kita akan mengetahui massa dari asam salisilat, yaitu massanya sebesar 138,122. Dan untuk mengetahui jarak dari senyawa asam salisilat, kita menuju lagi ke menu Select, dan pilih bagian opsi Atoms, lalu klik pada salah satu atom, dan hubungkan dengan atom lainnya, dan kita akan mengetahui jarak antar atom tersebut, yaitu sebesar 1,10382 Armstrong. Dan kita akan mengetahui jarak lainnya seperti atom yang kita hubungkan satu sama lain, dan kita mengetahui jaraknya sebesar 1,36201 Armstrong. Teman-teman, pada aplikasi Hyperchamp ini ada beberapa opsi, yaitu apabila kita memilih icon rotasi, maka kita dapat merotasikan senyawa tersebut, seperti pada video. Kemudian, apabila kita memilih icon Rotate in Plane, maka kita dapat merotasikan senyawa dari asam salisilat. Icon Translate, kita dapat memindahkan suatu gambar ke tempat lain. Baik teman-teman, berikut adalah struktur dari senyawa aspirin sebagai senyawa dari ester. Nah, untuk cara pembuatan strukturnya, itu sama seperti langkah-langkah yang kita telah lakukan pada senyawa asam salisilat sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk melihat vibrasi dari senyawa aspirin ini, sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita pilih menu Compute, lalu pilih bagian Vibrational Spectrum, maka akan muncul spektrum seperti pada gambar. Jika kita pilih pada salah satu spektrum pada frekuensi, misalnya pada normal mode 21 dengan frekuensi 705,19, kemudian kita klik Apply,
maka akan muncul vibrasi seperti pada gambar. Begitu juga apabila kita memilih pada spektrum lainnya, pada frekuensi tertentu dan kita tekan apply, maka akan muncul vibrasi lainnya. Kemudian, untuk mengetahui massa dari senyawa aspirin ini, kita klik menu select, lalu pilih opsi molekul, lalu klik pada salah satu atom, maka akan muncul massanya, yaitu untuk massa aspirin sendiri adalah 108,159. Untuk mengetahui jarak dari senyawa ini, kita klik lagi menu select, lalu pilih bagian atoms, dan klik pada salah satu atom, dan hubungkan dengan atom lainnya, maka akan muncul jarak antar atom yang kita hubungkan, yaitu sebesar 1,36 Armstrong. Begitu juga apabila kita ingin mengetahui jarak antara atom satu dengan atom lainnya. Baik teman-teman, itulah tutorial penggunaan hyperchamp untuk senyawa asam karboksilat dan senyawa ester. Baik teman-teman, kesimpulan dari tugas ini adalah asam karboksilat dan ester merupakan senyawa organik penting yang memiliki peran luas dalam kehidupan sehari-hari. Asam karboksilat memiliki sifat polar dengan titik didih tinggi, serta banyak ditemukan pada makanan, lemak, dan minyak. Sedangkan ester umumnya memiliki aroma harum, titik didih rendah, serta banyak digunakan sebagai perasa, pewangi, dan pelarut. Keduanya dapat diidentifikasi menggunakan spektroskopi inframerah atau IR untuk mendeteksi gugus fungsional khas. Selain itu, penggunaan software hyperchamp memudahkan visualisasi struktur molekul, simulasi, hingga optimasi bentuk yang paling stabil. Secara keseluruhan, pemahaman tentang asam karboksilat, ester, sifat fisik, contoh aplikasi, serta teknik analisis dalam simulasi komputer sangat penting dalam studi kimia karena dapat diterapkan baik dalam bidang akademis maupun industri.